Hello everyone, welcome to my lecturer notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecturer notes kali ini akan membahas tentang aturan pencarian turunan. Dalam video ini, akan dibahas beberapa aturan pencarian turunan. Mari kita mulai pada aturan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka untuk setiap x, f aksen x sama dengan 0, yakni disimbolkan atau dituliskan seperti ini. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi fx-nya sama dengan 5. Fx sama dengan 5. Maka apabila digambarkan dalam grafik, ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini adalah 5, maka dx dari fx-nya itu sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Selanjutnya, aturan fungsi identitas. Jadi, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dituliskan seperti ini. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 1. Jadi misalkan kita punya fungsi konstan, fungsi identitas fx sama dengan x atau y sama dengan x. Grafiknya seperti ini sumbu x, ini sumbu y. Misalkan di sini adalah 3, lalu di sini juga tentu akan sama dengan 3. Nah, grafiknya seperti ini. Turunan dari fx, y sama dengan f, y sama dengan x, atau fx sama dengan x itu turunannya sama dengan 1. Nah, selanjutnya aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, yakni dx dari xn sama dengan n dikali xn kurang 1, x pangkat n kurang 1. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3, maka dx dari fx itu akan sama dengan 2 dikali 3x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 6x pangkat 2. Selanjutnya, aturan kelipatan konstanta. Jika k adalah sebuah konstanta dan f adalah sebuah fungsi yang terdiferensial, maka kf aksen x sama dengan k dikali turunan dari fx. Nah, dituliskan seperti ini. Jadi, misalkan kita punya kfx sama dengan 8x pangkat 3, maka turunan dari kfx ini atau kf aksen x sama dengan 8 dikali 3 dikali x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 24x pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f tambah g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Nah, dituliskan seperti ini. Jadi misalkan kita punya fungsi
fx-nya sama dengan x. Kemudian gx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Nah, apabila kedua fungsi ini dijumlahkan, fx tambah gx akan menghasilkan x tambah 2x pangkat 3. Nah, apabila diturunkan, maka f aksen x ditambah g aksen x. F aksen x sama dengan 1, kemudian g aksen x adalah 2 dikali 3, berarti 6x pangkat 2. Nah, untuk aturan selisih tidak beda jauh dengan aturan penjumlahan. Misalkan kita punya fx tadi sama dengan x, kemudian gx sama dengan 2x pangkat 3. Apabila dijumlahkan, fx tambah gx sama dengan x. Apabila dikurangkan, maka x dikurang 2x pangkat 3. Nah, untuk turunannya, maka f aksen x dikurang g aksen x sama dengan 1 dikurang 6x pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk aturan hasil kali, jika f tambah g adalah fungsi yang terdiferensial, maka f dikali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x, atau ditambah gx dikali f aksen x. Nah, dituliskan seperti ini, atau lebih familiarnya u dikali v sama dengan jadi u kali v aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Biasanya dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya aturan hasil bagi. Jika f ditambah dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial dengan g tidak sama dengan 0, maka f dibagi g aksen x sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per g pangkat 2x, yakni penulisannya seperti ini, atau biasanya u per v aksen sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2. Nah, sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.